Kita sedang dibawa oleh Tuhan kepada kunci utama kekristenan. Kita sedang belajar rahasia utama, intisari dari kekristenan, yaitu tentang kasih. Oleh sebab itu pagi hari ini, firman Tuhan masih akan membahas tentang kasih. Khususnya saudara, tangkap dengan baik, kita mau belajar bagaimana kasih itu menuntun kita. Selama ini kita belajar bagaimana Roh Kudus menuntun kita, bagaimana Roh Kudus bersuara, bagaimana Roh Kudus mengarahkan kita. Lalu ada banyak orang gandrung mencari atau ingin mendengar Tuhan berbicara. Kita sudah bahas itu panjang lebar. Nah, tema tentang kasih ini masih bagian dari wahyuan tentang bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita. Bagaimana Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Kita tentu sangat membutuhkan tuntunan-tuntunan untuk tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tepat yang harus kita ambil di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah masalah, apalagi di tengah situasi yang tidak menentu. Pasti kita ingin keputusan kita, tindakan kita tepat. Amin. Nah saudara, kasih itu memang sangat indah. Mari kita tangkap ini dengan baik. Tidak ada orang yang sedang mengasihi lalu merasa kesusahan. Dia pasti merasakan keindahan. Amin. Walaupun tingkatan kasihnya rendah, saudara, ya, karena ada 4 macam kasih yang kita kenal, ya, yang paling umum kita kenal, yaitu kasih eros, di mana 2 orang berlainan jenis saling tertarik satu dengan yang lain. Lalu kemudian ada kasih filio, itu kasih persaudaraan. Dalam satu keluarga, orang tua mengasihi anak, kakak beradik saling mengasihi. Lalu ada kasih storgio, ya, ini tadi kasih filio, kasih persahabatan. Kasih storgio adalah kasih di dalam satu keluarga. Tetapi ada tingkatan kasih yang tertinggi, yaitu kasih ilahi. Nah ini yang akan kita bahas. Kita harus memiliki kasih ilahi, arus kasih ilahi yang menguasai hati kita. Nah saudara, ketika orang-orang atau ketika kita sedang mengasihi, maka tidak ada yang buruk di sana. Kita tidak melihat hal yang negatif. Bahkan ketika kita jatuh cinta, anak-anak muda jatuh cinta kepada orang yang dia naksir, maka kekurangan orang itu menjadi tertutup oleh kasih. Karena Alkitab berkata juga kasih menutupi banyak dosa, gak kelihatan saudara. Jadi kasih itu begitu indah, bahkan kasih itu kekuatan, kasih itu kuasa yang bekerja, kasih itu membawa suasana surgawi dalam hidup seseorang. Saya katakan amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kita ingin memiliki hidup yang indah, apalagi kekristenan kita, supaya terasa suasana yang penuh sukacita, maka kita harus memiliki kasih. Amin. Sayang sekali kalau kita tidak memiliki kasih. Mari kita lihat di dalam Alkitab, saudara, kita sudah belajar dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kasih itu adalah hukum yang terutama. Katakan bersama saya, hukum yang terutama. Nah, kalau terutama itu berarti yang lain itu tidak ada gunanya tanpa yang terutama ini, saudara. Sama seperti kalau saudara menghadiri pernikahan misalnya. Kalau pengantinnya nggak ada, ya bisa disebut pernikahan. Yang utama yang harus ada di situ adalah sang pengantin. Amin. Karena kalau nggak ada pengantinnya, mana bisa disebut pernikahan? Saudara, itu acara apa? Dengan sendirinya kalau yang utamanya itu hilang, maka yang lain menjadi tidak ada gunanya, saudara. Nah, kita sudah belajar Markus 12 ayat 29-31, jawab Yesus,
hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi hukum-hukum yang lain itu di bawahnya ini. Jadi kalau kita belajar tentang ketaatan, segala bentuk ketaatan pada firman Tuhan, maka yang paling pertama harus itu. Artinya begini, ketika ketaatan kita yang lain kita lakukan, tapi tanpa kasih, maka kita kehilangan sesuatu yang paling esensi, yang paling mendasar, yang paling inti. Kekristenan itu kalau seperti bawang merah, mau dikletei sampai habis, tetap rasanya bawang merah. Kalau dikletei kok nggak terasa, nggak ada aromanya, bawang merah itu bukan bawang merah walaupun mirip. Nah, ada banyak orang Kristen hanya mirip Kristen, tapi kalau dikletei, ditelusuri dengan berbagai masalah, dia nggak punya intisari dari kekristenan. Nah, inti ini menentukan kekristenan kita. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 3-5, mari lihat Wahyu 2 ayat 3-5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, lihat saudara, karena kasih itu utama dan sangat penting. Begitu jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula, kasih agape, begitu jemaat Efesus kehilangan apalagi kasih ini masalah besar. Ini serius. Tuhan sempat menyebut semua yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini. Kalau kita baca dari awal, ketika Tuhan mulai bicara kepada jemaat Efesus, ini jemaat yang dalam ukuran gereja di zaman sekarang, jarang ada jemaat yang seperti jemaat Efesus. Kegiatan mereka, kemampuan teologi mereka itu luar biasa. Mereka bisa membedakan kok yang ini rasul tenanan atau bukan. Mereka itu luar biasa sebagai sebuah gereja. Tapi cuma ada satu saja yang jadi masalah besar, yang menjadi persoalan yang dipermasalahkan Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia tidak menemukan kekristenan sebetulnya. Dia tidak menemukan kasih. Ini serius. Kenapa serius, saudara? Bukan hanya teguran. Saya kalau bikin, misalnya kalau didramakan, Yesus datang kepada mereka, lalu kemudian Yesus berkata, kamu tercela. Kehilangan kasih, dibilang kamu tuh tercela. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan itu kalau mungkin seperti saya akan berkata, awas ya, kalau kamu nggak kembalikan kasih mula-mula, awas kamu, saya ambil kakinya. Kira-kira seperti itu. Kamu kira ini hal yang sepele, kamu kira ini hal yang biasa saja. Kalau kamu sudah kehilangan kasih mula-mula, awas, aku akan datang dan aku akan ambil kaki dia dari tengah. Tadi pagi waktu saya renungkan ayat ini, saya tersentak. Ada sebuah suasana yang Tuhan bukakan. Kalau kita cuma baca kalimatnya,
kita bisa atur nadanya. Kita bisa bikin lebih lembut. Tapi aku mencela engkau, bisa ketawa-ketawa. Karena engkau sudah meninggalkan kasih yang sempurna. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang loh, aku akan ambil loh. Enggak begitu. Saya merasakan Tuhan tuh mengatakan, begitu ada kata, aku mencela engkau. Ketika Tuhan berkata, aku mencela engkau. Kalau engkau enggak bertobat, enggak kembali ke kasih mula-mula, sia-sia semua yang disebutkan tadi. Tuhan sebutkan semua. Hanya yang paling inti dari kekristenan enggak didapat oleh Tuhan. Ini perkara serius. Oleh sebab itu, Tuhan masih gerakkan saya untuk bicara tentang ini. Jadi kalau ada proyek besar, proyek rohani yang harus kita kerjakan, yang harus kita berhasil mengerjakannya adalah bagaimana kita memunculkan kasih itu. Ke depan kita nanti akan belajar bagaimana saya bisa pulih, bagaimana kasih itu bisa berkobar di hati saya. Sebetulnya saudara, kekristenan tanpa kasih itu berat. Nanti kita akan belajar, mari kita lihat. Apa saja yang kasih ilahi itu bisa lakukan. Tadi tema kita adalah menuntut. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Kasih ilahi itu memberi tuntunan, arahan, dan dorongan yang tepat untuk bertindak dan berjalan di jalur yang benar. Kita tentu ketika akan ambil sebuah keputusan di mana kita diperhadapkan beberapa pilihan, kita tentu bingung. Kalau pilihan-pilihan ini semuanya kelihatannya beres, baik semua, tapi kita bingung. Kita berdoa, Tuhan tuntunlah, Tuhan tolonglah, Tuhan kasih tahu saya harus pilih yang mana. Atau ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita minta Tuhan tolong beritahu jalannya. Hari ini firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa kalau ada kasih yang mulai menggerakkan hati kita, kalau kita mulai mengobarkan kasih, dan kasih itu mulai mendorong kita melakukan sesuatu, dan ini adalah kasih ilahi, bukan kasih kita sendiri. Ini adalah kasih agape. Saya mau beritahu, tindakan dan keputusanmu itu pasti tepat. Haleluya. Haleluya. Dan orang yang memutuskan sesuatu karena kasih, didorong oleh kasih, dia akan melakukannya dengan senang hati. Dia tidak akan ragu-ragu karena keputusan kasih itu selalu indah. Haleluya. Jadi kalau saudara berbuat sesuatu, lalu saudara merasa, aduh berat ya, mungkin ada yang keliru dalam keputusan saudara. Dalam Yakobus 2 ayat 8, mari lihat. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kata berbuat baik di sini berasal dari kata kalos. Kata kalos artinya baik, indah, benar, sehat secara moral, sehingga tidak ada ruang sama sekali untuk dipersalahkan, terutama oleh Tuhan. Jadi kalau kita bergerak, didorong, dihanyutkan oleh arus kasih ilahi yang membawa kita, firman Tuhan berkata, itu benar. Tidak ada ruang untuk mempersalahkan kita. Orang dunia boleh mempersalahkan, yang penting di hadapan Tuhan itu sudah benar. Haleluya. Motivasi, dorongan pertama itu harus kasih. Aduh, kalau kita menemukan ini, kita menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenan, saudara. Oleh sebab itu kalau kita lihat, saudara, di dalam
1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, kalau kita lakukan sesuatu di luar jalur kasih ilahi ini, justru kekristenan kita berjalan di jalur yang salah, bahkan jalan buntu, saudara. Apalagi dalam membangun hubungan, membangun relasi, saudara, kita pasti menemui jalan buntu. Misalnya kalau kita pakai kasih eros, ya, kita mengasihi seseorang karena eros, ya. Kalau suami istri mengandalkan kasih eros, itu ketertarikan secara jasmania. Kalau mereka mulai bertambah tua, lama-lama mulai keriput, mulai ya keropos tulang-tulangnya, kasih eros pun memudar. Kasih filio itu kita mengasihi karena dia sahabatku. Ini bukan kasih yang kekal, kasih jalan buntu semua. Kasih ada pamrih. Nah, saudara, tetapi kalau kita praktekkan kekristenan itu karena kasih ilahi, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, tanpa kasih ilahi itu kita berada di luar jalur. Lihat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, kalau ketemu orang dengan bahasa malaikat, aduh, kita pasti akan berkata rohani banget. Tapi nanti kita lihat, belum tentu. Kemudian, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing, kosong. Duh, apa kata-kata saya nggak jadi berkat? Di hadapan Tuhan begini, kalau nggak ada kasih itu nol, nggak ada isi. Sama seperti kita kasih orang untuk minum air di gelas, tapi gelasnya nggak ada air, cuma gelasnya doang. Kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Bagi orang yang sedang haus, kita kasih gelas yang harganya mahal, tanpa air gelas itu nggak ada artinya bagi dia. Saya katakan amin. Mungkin gelasnya terbuat dari emas, tapi ini orang sudah mau mati kehausan. Dia nggak butuh gelas yang cangkir yang terbuat dari emas. Yang dia perlu adalah airnya. Haleluya. Begitu juga kekristenan kita. Mari baca lebih jauh. Lihat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, nggak bisa digunakan, tidak berguna. Nah, di sini ada karunia nubuat, karunia marifat, di mana Tuhan atau karunia itu bisa memakai kita untuk mengungkap rahasia. Ini karunia profetik namanya, bisa membongkar rahasia. Ini luar biasa nih karunia. Juga ada karunia iman, karunia yang bisa memindahkan gunung. Wow. Waduh, memindahkan gunung. Tapi firman Tuhan berkata, no. Itu nggak ada artinya. Bukankah kita itu terkagum-kagum ketika bertemu dengan orang-orang yang punya karunia? Tapi kalau dia nggak punya kasih, nanti di balik karunia-karunia itu dia akan melakukan hal-hal yang tanpa belas kasihan. Kalau waktu dia melayani, wow, karunianya luar biasa. Tetapi hanya tunggu waktunya, dia akan melakukan sesuatu yang tanpa belas kasihan. Dia bisa melukai. Hanya pada waktu tampil melayani saja dia seperti itu.
Bahkan ketika dia melayani, pelayanannya pun bisa mengalami kesalahan, ketidakberesan. Saya pernah membaca sebuah buku tentang karunia nubuatan, karunia profetik. Seorang hamba Tuhan bisa tahu sesuatu yang tersembunyi. Tuhan bisa beritahu kepadanya, tetapi tidak semuanya harus disampaikan. Asal tahu saja. Ada yang pokoknya tahu dan waspada dan mendoakan. Tetapi kalau nggak punya kasih, di mana saja ketemu, Tuhan ngomong sama saya, kamu itu nggak benar, kamu itu begini, kamu itu begitu. Sampai ada satu gereja, saudara, meminta saya carikan pembicara. Tapi jangan carikan hamba Tuhan seperti si A, si B, yang asal ngomong di tengah orang banyak, kamu begini, kamu begini. Tidak ada kasih. Penerapan karunia-karunia roh itu ada pagar. Ada pagar, ada rambu-rambunya, yaitu kasih. Haleluya. Berapa banyak saja yang kami lihat dari Tuhan tentang saudara. Tapi kami dilarang. Jangan. Dia akan down, dia akan drop kalau diberitahu. Kasih ini adalah rambu-rambunya. Gak bisa karena firman Tuhan sudah mengatakan, tegur. Kita main tegur tanpa kasih, orangnya terluka. Ada kalanya saya harus menahan teguran karena apa? Saya harus mengukur kadar kasih saya, apalagi, lagi emosi ini. Kalau bicara dalam keadaan emosi ini repot. Jadi saya harus tahan. Ada kalanya hanya berdoa. Jadi jangan bangga dulu kalau kita punya karunia. Karena kalau Tuhan check up hidup kita, yang dia cari pertama itu adalah kasih. Haleluya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak meningkatkan kualitas kekristenan kita, tidak meningkatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih tetap tidak ada guna. Loh, ini mengorbankan segala sesuatu. Itu bukannya tidak baik. Kita sedang berbicara standarnya Tuhan. Kita harus cari perkenanan Tuhan. Dan ternyata perkenanan Tuhan ada di dalam esensi kekristenan, intisari kekristenan, yaitu kasih. Kalau saudara datang pagi hari ini karena mengasihi Tuhan, saya percaya hatimu juga pagi hari ini sedang bergelora rasa cinta kepada Tuhan. Haleluya. Ketika nyanyi karena mengasihi Tuhan itu lain. Itu gampang banget air mata mengalir. Begitu kita nyanyi tadi, karena salibmu. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi. Sekali lagi, kalau kita tidak terus-menerus menikmati, mengalami kasih Tuhan melalui perenungan, melalui perjamuan kudus, kita tidak akan bisa mengasihi. Karena sesungguhnya kasih yang Tuhan minta dari kita hanya pantulan dari kasih yang kita terima dari Dia. Mari kita mau belajar lebih jauh.
Jangan sampai selama ini kita sudah menjalankan kekristenan, bahkan mungkin ada yang berkata, capek deh. Waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? Yesus bilang, oh no. Kamu harus mengampuni 7 kali 70. Itu artinya apa? 1 hari. Karena di situ, kalau orang bikin kesalahan pada kita, 1 hari 7 kali 70. Ya ampuni dalam 1 hari. Ini bukan 10 tahun, bukan. Kalau dia bikin beruntun kesalahan pada kita, ampun. Dan seorang berkata, capek deh, aku udah bisa jadi Kristen kalau begitu. Ini bukan soal hitungan, ini soal hati. Kalau kita ada kasih, itu no problem. Haleluya. Kita nggak perlu menghitung. Kalau kita hitung, kita akan capek sendiri. Itu artinya begini, kita harus memiliki hati mengampuni, bukan memiliki praktek mengampuni beberapa kali. Hati kita, hati yang mengampuni. Itu kasih. Adakah di antara kita yang merasa, aduh kekristenan itu kok melelahkan? Nah kalau kita lihat saudara, mari lihat gambarannya, bagaimana kasih itu memagari kita. Kalau kita memiliki kasih ilahi, jadi tangkap baik-baik yang kita bicarakan itu kasih ilahi ya. Sebab kasih kita itu pasti mentok. Ketika kita mengasihi seseorang, dia kecewakan kita pasti berhenti mengasihi. Tapi kalau kasih ilahi, itu kasihnya kekal. Katakan bersama, kekal. Lihat ayat 4-9. Ini gambarannya indahnya kasih. Kalau kita punya kasih ilahi, kita akan dimampukan. Makanya jangan membaca ayat 5 mulai dan seterusnya tanpa gambarannya. Ini kasih. Ini bukan praktek kekuatan kita. Mari lihat. Ini kemampuan kasih. Kasih itu sabar. Sabar itu berat apa enggak? Sabar itu sangat berat. Oleh sebab itu ditempatkan paling atas. Makanya nggak bisa kita praktekkan tanpa kasih. Kalau kita suruh orang sabar, kalau dia nggak punya kasih, jangan kaget kalau dia ngamuk ke kita. Tapi kalau dia punya kasih, nggak usah disuruh, dia pasti bisa sabar. Haleluya. Tidak sabar itu artinya nggak tahan. Ditekan terus, nggak kuat. Jadi saya ingin mengatakan begini, betapa dahsyatnya kasih itu, karena dia akan membuat kita kuat. Haleluya. Akan membuat kita bisa sabar. Yang berikut, kasih itu murah hati. Memberi, kalau kita digerakkan oleh kasih ilahi, lakukan saja, nggak akan rugi. Pasti Tuhan berkati kita. Tapi kalau kita lakukan sesuatu karena pamer, kita akan kehilangan. Kita pasti rugi. Tapi kalau dorongan kasih ilahi yang menggerakkan kita, udah lakukan saja, pasti kita diberkati. Makanya berkali-kali saya ajar saudara, kalau mau melakukan satu, berdoa dulu sungguh-sungguh sampai pastikan itu yang menggerakkan saudara adalah kasih ilahi. Haleluya. Melayani apalagi harus berdoa sungguh-sungguh dari rumah. Supaya full kasih itu, begitu Tuhan cicipi. Walaupun teknik pelayanannya, style pelayanannya mungkin jelek dibanding orang yang lebih ahli. Tapi Tuhan pasti sudah akan senang. Karena apa? Dia bisa mencicipi esensinya. Ini yang Tuhan cari. Haleluya. Haleluya. Dan pasti diberkati Tuhan. Mari kita lihat lagi apa lagi. Ia tidak
cemburu. Siapa yang pernah mengalami cemburu di sini? Kalau yang angkat tangan, saya ingin mengatakan bohong gitu. Masa nggak pernah cemburu? Wong saya saja pernah cemburu. Kalau cemburu itu panas di dalam hati, nggak enak. Makanya obat kekristenan itu tuh kasih. Kasih itu malah seneng kalau orang berhasil. Amin. Amin. Apalagi dia saudara seiman. Aduh. Saudara kalau senang dengan orang yang berhasil, saudara punya kasih, nanti saudara juga akan berhasil. Haleluya. Orang kalau udah cemburu itu bukan cuma perasaan loh. Orang bisa berbuat sesuatu karena cemburu. Suami bisa bunuh istrinya, istri bisa bunuh suaminya, cuma persoalan cemburu. Jadi jangan dianggap enteng. Tapi cemburu ini nggak bisa diatasi kalau nggak ada kasih. Coba saudara bayangkan hidup ini bebas dari cemburu. Enak. Haleluya. Amin. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kenapa saudara? Memegahkan diri sombong itu tanda harga diri yang rendah. Dia nggak memiliki keberhargaan diri. Sehingga dia harus mengekspos, dia harus memegahkan diri, dia harus menunjukkan diri, dia harus membukti-buktikan ini loh aku, ini loh aku. Betapa menderitanya orang yang hidup tanpa keberhargaan diri. Dia akan bersusah payah untuk memegah-megahkan diri, dia akan bersusah payah untuk menonjol-nonjolkan diri, karena dia menderita ketidakberhargaan diri. Tapi kalau saudara memiliki kasih, kita akan dimerdekakan dari rasa rendah, rasa tidak berharga. Kasih itu justru akan mengangkat kualitas hidup kita, dan tanpa kita menuntut orang menghargai kita, tanpa kita harus membuktikan kehebatan kita, orang akan memberikan itu dengan sendiri. Haleluya. Orang yang mengasihi, yang membuktikan kasihnya, itu nggak perlu lagi pembuktian lain tentang keberhargaan diri. Mengasihi itu membuat seorang menjadi berharga. Walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Orang yang tidak senang kepada kita pun tidak akan masalah bagi kita, karena kita mengasihi dia juga. Kasih itu mengubah sudut pandang kita. Kasih itu mengubah cara kita melihat orang. Kalau kita baca dalam 2 Korintus yang kita sudah baca pasal 5, mulai ayat 14, 15, 16, ya, kasih itu yang menguasai kami, kata Paulus. Kasih itulah yang menggerakkan kami. Lalu dia bilang di ayat 16, oleh sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Amin. Kasih tiba-tiba kayak mengganti kacamata. Tadinya kacamatanya hitam, gelap, semuanya nampak hitam, gitu diganti, terang. Cara dia melihat warnanya sudah beda. Saudara, oleh sebab itu, orang yang memiliki kasih, dia akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Dia akan melihat, malah dia akan mempelajari, kenapa ya orang ini kok kelakuannya begitu ya? Dia ada masalah apa ya? Akar masalahnya apa ya? Dia melihatnya, dia korbannya siapa kok bisa seperti itu? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk menolong dia? Itu caranya kasih melihat. Amin. Caranya kasih memandang seperti itu. Beda. Mari lihat lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Makanya saya katakan tadi,
Kalau kita punya kasih, nggak mungkin salah, karena tidak akan mungkin dilakukan yang begini-begini. Amin. Orang Kristen yang belum tahu banyak firman, kalau dia sering bergaul dengan Tuhan, artinya dipenuhi kasih ilahi, dia akan lebih banyak praktek firman ketimbang yang hanya tahu firman tapi nggak punya kasih, karena pasti gagal. Orang yang tahu banyak firman tapi kekurangan kasih, dia pasti gagal melakukan firman. Mari lihat, kita lihat lebih jauh. Apa lagi? Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Enggak. Dia dihalangi, dia dipagari oleh kasih. Ini kamu kok mementingkan diri sendiri amat, kamu egois. Orang yang egois juga orang sebenarnya bermasalah. Orang yang egois akan memiliki banyak lawan, akan memiliki banyak orang yang tidak cocok dengan diri, dan itu gak enak. Tapi orang yang egois nggak bisa menghilangkan egoisnya kecuali dia memiliki kasih. Orang yang egois pokoknya aku bagaimana, gak peduli orang lain bagaimana, yang penting akunya untung. Orang-orang seperti ini kalau ketahuan, maka orang-orang yang tahu pasti menarik diri. Hidupnya akan makin sepi. Tapi saya tahu bahwa untuk tidak egois itu tidak gampang. Perlu kasih. Katakan amin. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukan berarti nggak boleh marah. Marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Pemarah itu artinya apa? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya. Marah sedikit nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, lama-lama jadi bukit, lama-lama meledak. Lah ini tapi nggak gampang. Siapa bilang gampang? Karena saya pernah menjadi pemarah. Saya kalau sudah marah, waktu Hansen masih SMP kelas 1, itu berapa saja HP yang saya lemparkan ke dia. Saya tidak bisa kendalikan. Dan saya harus urus ini persoalan saya ini di hadapan Tuhan. Saya harus menemukan di mana kuncinya. Kenapa saya nggak bisa menahan? Dan puji Tuhan, oleh karena kasih Kristus, saya bisa. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Anak saya nggak sampai terluka hatinya. Dia sudah menemukan papinya yang dipulihkan Tuhan. Jadi sekarang kalau dia bicara ke siapapun, dia bicara yang baik-baik tentang kamu. Tapi itu nggak gampang. Saudara, memelihara anak yang baik-baik di rumah saja, kalau ibunya, mamanya lagi nggak mood, lagi capek, belum dapat uang belanja, itu minimal tuh diteot. Lah diteot sekali nggak apa-apa, tapi kalau diteot terus-menerus anaknya terluka hatinya. Nggak gampang. Benar apa enggak? Siapa yang enggak pernah marah di sini? Nah, kalau firman Tuhan ini sudah keluar, berarti saudara termasuk di dalamnya. Yang jujur katakan amin. Itu. Nah, ini firman Tuhan sedang buka rahasia. Gimana caranya? Saya baru ketemukan nih kuncinya. Ternyata yang harus kita urus bagaimana kasih di hati kita itu muncul. Sekali lagi nggak akan rugi. Kasih itu juga bisa marah, tapi kan ada kontrolnya, amin. Ada pengendalinya. Ya, marah itu boleh. Marah itu kalau diatur oleh kasih itu ada takarannya. Emosi apapun itu boleh.
Tapi ada takarannya, penyajiannya juga harus macam-macam. Enggak tiap hari marah melulu, marah melulu. Harus seimbang, ada berbagai-bagai emosi dan takaran. Ada saatnya kita harus tersenyum, harus tertawa, terbahak-bahak juga. Katakan amin. Emosi itu perlu loh, perlu. Cuma pakai takaran, juga pakai waktu yang tepat. Menu sarapan bubur, menu makan siang nasi, menu jam 4 sore cucur misalnya. Orang harus tahu takarannya dan tahu waktu saat emosi. Masa pagi hari menunya sambal pedas banget. Siang hari lauknya sambal cabai setan lagi, lombok setan. Sorenya sambal lagi. Waduh. Emosi itu boleh. Tapi pertama ada takarannya. Si Oma kalau bikin rica-rica tidak boleh asli Manado, kepedesan saya. Ya. Jadi harus ada takarannya, asinnya harus. Juga dia kalau bikin, kalau saya minta, ini butuh pindang di kuah, nah itu paling gampang, cemplung, jadi. Ya. Jadi emosi itu bisa diatur, warna-warni. Ya. Takarannya, waktunya, ya. Lalu kemudian cara penyajiannya. Haleluya. Emosi itu kayak menyajikan, melayani orang untuk makan, apalagi di restoran misalnya. Menyajikannya itu harus ada etikanya, ada tata caranya, supaya pelanggan enggak merasa, loh ini pelayan kok model begini. Itu emosi begitu. Pertama sebutkan apa? Takarannya. Coba katakan takaran. Boleh, boleh. Ya. Yang kedua apa? Waktunya. Waktunya harus tepat. Pilih waktu yang tepat. Yang ketiga apa? Hah? Cara penyajian. Coba katakan bersama. Cara penyajian. Marahmu mungkin benar, tapi cara penyajiannya gak benar. Waktunya kurang tepat. Nah, itu boleh. Coba katakan bersama, puji Tuhan, boleh. Jadi bukan nggak boleh, kita ini manusia, mana bisa nggak marah? Tuhan saja bisa marah kok. Tapi kan marah yang kudus. Coba katakan bersama, marah yang kudus. Nah itu, yang paling penting itu. Sudah diberkati lewat firman Tuhan ini? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Aduh, kalau disimpan itu emas, kayak dolar itu disimpan. Selain orang kok disimpan, Tuhan ngapot-ngapoti kehidupan. Haleluya. Haleluya. Saya enggak pernah mau simpan kesalahan orang. Berapa banyak orang, termasuk yang mereknya pendeta, saya malah bisa berbuat baik. Karena saya mau diberkati Tuhan. Nyimpan kesalahan orang tuh enggak bisa diberkati loh. Susah. Bikin susah hati. Tapi ini butuh kasih. Coba katakan bersama, butuh kasih. Ya, apalagi ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sudah perhatikan, yang lain itu akan berhenti.
Pengetahuan pun dikatakan di sini. Ini pengetahuan di sini, ini karunia, mengetahui sesuatu itu tidak sempurna. Semuanya ini tidak sempurna. Artinya apa? Kita bisa salah. Tapi kasih itu menyempurnakan. Kasih itu kekal, semua akan berakhir. Jadi kalau kita nanti menghadap Tuhan, ternyata yang kita bawa hanya kasih kita. Haleluya. Coba sudah mulai renungkan. Selama ini yang kita perbuat, yang kita lakukan, begitu menghadap Tuhan, itu akan menguap semua tanpa kasih. Cuma satu saja ceritanya, sudah. Ketika saudara berbuat ini, saudara berbuat itu, ceritanya cuma satu. Itu cerita tentang kasih kita kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan cari. Ya. Kalau tanpa itu, kita bangkrut. Waktu menghadap Tuhan kita kere. Kita nggak punya apa-apa. Kita datang di pintu gerbang sorga, ditolak oleh Tuhan. Siapa ini gembel? Siapa ini orang acak-acakan? Tidak dikenal. Tuhan hanya mengenal orang yang mengasihi Dia. Siapa yang diberkati Tuhan? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti, oh kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada